Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semester 1 angkatan 2021. Selamat bagi yang PTM di kampus ya. Selamat datang di UMK. Nah, mohon maaf sekali untuk kuliahnya saya masih belum tatap muka. Kita masih bertemu via Zoom seperti ini. Hari ini kita akan membahas mengenai aliran kefilsafatan pendidikan. Nah, nanti akan dibantu disampaikan oleh kelompok 3. Bagi kelompok yang lain, terutama bagi yang belum melihat video YouTube dari kelompok 3, bisa memperhatikan di sini. Kemudian nanti selama proses penyampaian presentasi, jika dirasa masih ada hal-hal yang kurang atau yang perlu kalian tanyakan, nah bisa ditanyakan nanti di sesi tanya jawab. Gitu, sudah jelas teknisnya? Halo? Untuk Mas Ilham dan Mas Zakaria, mohon tetap menyaksikan Zoom ini meskipun kalian di tempat yang sama ya. Mohon duduk dengan rapi, kemudian bisa melihat presentasi ini. Yuk, kelompok 3 saya persilahkan untuk menayangkan kemudian mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan bersama kelompoknya. Monggo, saya persilahkan. Oke, sebentar gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ratri Rahayu SPD MPD dan teman-teman yang berbahagia. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yaitu tentang aliran kefilsafatan pendidikan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Erli Nurdiani, NIM 202135009 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Hafizah Sari dengan NIM 202135015. Dan teman saya Nuria Fahriyati NIM 202135016. Yang terakhir yaitu Zakaria Krisdianto dengan NIM 202135023. Langsung saja kita masuk materi. Yang pertama yaitu tentang pragmatisme. Pengertian dari pragmatisme adalah sebuah aliran filsafat pendidikan yang mengajarkan bahwa yang benar itu adalah segala sesuatu yang terbukti dengan melihat akibat atau manfaat yang hasilnya secara praktis. Kebenaran pragmatisme adalah kebenaran yang manfaat. Untuk mengetahuinya, maka harus diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Dasar dari pragmatisme yaitu logika pengamatan. Karena yang ditampilkan manusia dalam dunia nyata adalah fakta individual yang konkret dan terpisah satu sama lain. Pendidikan, proses pendidikan empiris kepada anak demikian. Proses demikian berlangsung sepanjang hayat. Dalam pandangan filsafat pragmatisme, anak didik memiliki akal dan kecerdasan. Artinya anak didik secara naluriah dan amaliah memiliki kecenderungan untuk terus berkreatif dan dinamis dalam perkembangan zaman. Anak didik memiliki bekal untuk menghadapi dan memecahkan problematika yang ia hadapi.
Pendidikan pragmatisme selalu menekankan pada pengalaman hidup dan cara menghadapi masalah dimanapun peserta didik itu tinggal, agar nantinya peserta didik dapat berpikir kritis dan berhasil beradaptasi dengan perubahan-perubahan kehidupan dunia. Peranan guru dalam pendidikan pragmatisme adalah sebagai pengawas dan pembimbing dalam pembelajaran pengalaman tanpa mengganggu minat kebutuhan siswa. Dan sekolah harus mampu menyesuaikan segala aspek karena perannya sebagai tempat untuk mengajarkan pengalaman kehidupan yang terus berubah-ubah. Dan seharusnya sekolah juga lebih mengedepankan muatan pengalaman pembelajaran dibanding muatan materi dan nilai akhir. Tokoh-tokoh dalam filsafat pendidikan pragmatisme yang pertama yaitu Charles Sandre Peirce. Charles memberikan gagasan bahwa suatu hipotesis itu bisa dinyatakan kebenarannya sesuai dengan kemauan kita dan tujuan kita. Yang kedua yaitu William James. William James, pragmatisme bagi James adalah sebuah metode untuk menguji apakah sebuah kebenaran memiliki kegunaan bagi manusia. Pragmatisme dengan demikian memungkinkan kita untuk mengerti semua teori yang ada, apakah teori-teori tersebut memberikan konsekuensi praktis dalam pengalaman kita. Yang ketiga yaitu John Dewey. John Dewey juga dikenal sebagai kritikus sosial dan pemikir dalam dunia pendidikan yang mengistilahkan bahwa pragmatisme harus cakap dalam hal urusan hukum. Menurut Dewey, filsafat bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia serta lingkungannya. Dewey juga menekankan pengalaman dalam instrumentalisme sehingga filsafat harus disandingkan dengan pengalaman serta pemikiran yang aktif dan kritis. Yang keempat yaitu Herakleitos. Herakleitos pada tahun 550 sampai 480 sebelum Masehi atau abad ke-5 sebelum Masehi, tidak banyak sejarah yang menjelaskan tentang Herakleitos. Akan tetapi beliau dikenal dengan nama si gelap karena kata-katanya yang sulit untuk dipahami. Herakleitos ini mengungkapkan filsafat dengan puisi-puisi sehingga kadang terjadi penafsiran yang salah arti dalam memahaminya serta fragmen-fragmen karyanya tertulis secara estetis dan rumit. Fase perkembangan. Pada fase ini, seperti yang dikemukakan Dewey, menyebutkan bahwa teori pragmatisme bukan mengenai benar atau salahnya suatu pengetahuan, melainkan pada sejauh mana manusia dapat memecahkan masalahnya. Kebenaran diukur hanya berdasarkan kegunaannya secara umum, sedangkan akal manusia hanya dijadikan sebagai sarananya saja. Fase teori pragmatisme dibagi menjadi dua, yaitu fase awal dan fase radikal. Fase awal menurut Peirce, hal yang penting dalam konsep pragmatisme adalah apa yang dilakukan terhadap ide tersebut dan tidak mempermasalahkan hakikat dari ide. Kedua yaitu fase radikal. Dalam fase radikal, James mengajarkan bahwa ukuran kebenaran ditentukan oleh akibatnya yang praktis. Dalam paham ini menyatakan setiap pengetahuan tidak pernah benar namun dapat menjadi benar. Hal tersebut dapat dicari dari taraf kepuasaan manusia sebagai pribadi dan psikisnya. Aspek instrumentalisme di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu temporalisme. Temporalisme ini suatu kemajuan real yang didapatkan seiring berjalannya waktu. Yang kedua yaitu meliorisme. Pandangan bahwa dunia dapat menjadi lebih baik dengan tenaga kita sebagai manusia. Ketiga, futurisme. Mendorong manusia untuk berpikir jauh ke depan dan tidak melihat masa lalu. Aspek futurisme melihat hari esok bukan seperti sebuah pengulangan, tetapi sebagai sesuatu yang baru. Materi selanjutnya yaitu tentang progresivisme yang akan dijelaskan oleh Cindy Avistasari. Kepadanya dipersilakan. Pengertian. Aliran progresivisme adalah proses maju atau sebuah bahan filsafat yang lahir dan sangat berpengaruh dalam abad ke-20. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Pendidikan harus terpusat pada anak, bukannya memfokuskan pada guru atau bidang muatan.
Pandangan aliran filsafat progresivisme tentang pendidikan. Progresivisme menganggap bahwa pendidikan penuh dengan fleksibilitas, serba terbuka untuk perubahan. Tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu, toleran, serta nilai-nilai yang dimilikinya dapat berubah dan berkembang. Aliran progresivisme memandang manusia. Aliran progresivisme memandang kehidupan manusia berkembang terus-menerus dalam suatu arah yang positif. Apa yang dipandang benar sekarang belum tentu benar di masa yang akan mendatang. Tokoh-tokoh filsafat pendidikan progresivisme. 1. William James. William James seorang psikologis dan seorang filosof Amerika yang terkenal. Sebagai penulis yang brilian, dosen serta penceramah di bidang filsafat, juga dikenal sebagai pendiri pragmatisme. Dia menegaskan bahwa fungsi otak dan pikiran itu dipelajari sebagai bagian dari mata pelajaran pokok dari ilmu pengetahuan alam. Buku karangan adalah Principle of Psychology yang terbit tahun 1890 yang membahas dan mengembangkan ide-ide tersebut dengan cepat menjadi buku klasik dalam bidang itu. Hal inilah yang mengantar William James terkenal sebagai ahli filsafat pragmatisme dan empirisme radikal. 2. John Dewey. John Dewey adalah seorang profesor di Universitas Chicago dan Columbia, Amerika. Teori Dewey tentang sekolah adalah progresivisme yang lebih menekankan pada anak didik dan peminatnya daripada mata pelajarannya sendiri. Maka muncullah child-centered curriculum dan child-centered school. Adapun ide filsafatnya yang utama berkisar dalam hubungan dengan diantaranya karya-karya Dewey dianggap penting adalah freedom and cultural, art and experience, the quest of certainty, human nature and conduct, experience and nature, dan yang paling fenomenal, democracy and education. 3. Hans Feihinger. Hans Feihinger menurutnya tahun itu hanya mempunyai arti praktis. Persesuaian dengan objek tidak mungkin dibuktikan. Satu-satunya ukuran bagi berpikir ialah gunanya untuk mempengaruhi kejadian-kejadian di dunia. Segala pengertian itu sebenarnya buatan semata-mata jika pengertian itu berguna untuk menguasai dunia. Bolehlah dianggap benar, asal orang tahu saja bahwa kebenaran ini tidak lain kecuali kekeliruan yang berguna saja. Materi yang ketiga yaitu tentang rekonstruksi budaya yang akan dijelaskan oleh Nuria Fahriyati. Padanya dipersilahkan. Terima kasih Erli. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang rekonstruksi budaya. Latar belakang dari aliran filsafat rekonstruksi. Rekonstruksionisme merupakan kelanjutan dari gerakan progresivisme. Gerakan ini lahir pada tahun 1930-an dengan pelapornya George Kahn and Harold Urach. Gerakan ini beranggapan bahwa kaum progresif hanya memikirkan dan melibatkan diri dengan masalah-masalah masyarakat yang ada saat ini. Sebaliknya, Kahn and Urach ingin membangun suatu masyarakat baru yang pantas dan adil. Aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran rekonstruksionisme pada prinsipnya sepaham dengan aliran perennialisme, yaitu hendak menyatakan krisis kebudayaan modern. Kedua aliran tersebut yaitu aliran rekonstruksionisme dan perennialisme memandang bahwa keadaan sekarang merupakan zaman yang mempunyai kebudayaan yang terganggu oleh kehancuran, kebingungan, dan kesimpangsiuran.
Aliran rekonstruksionisme berupaya membina suatu konsensus yang paling luas dan mengenal tujuan pokok dan tertinggi dalam kehidupan umat manusia untuk mengembalikan kebudayaan yang serasi dalam kehidupan. Untuk mencapai tujuan tersebut, rekonstruksionisme berupaya mencari kesepakatan antar sesama manusia atau orang, yakni agar dapat mengatur tata kehidupan manusia dalam suatu tatanan dan seluruh lingkungannya. Oleh karena itu, proses dan lembaga pendidikan dalam pandangan rekonstruksionisme perlu merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan kehidupan kebudayaan yang baru. Untuk mencapai tujuan utama tersebut memerlukan kerjasama antar umat manusia. Lanjut. Kemudian yang selanjutnya itu ada filsafat rekonstruksionisme dalam pendidikan. Yang pertama itu ada landasan ontologis. Aliran rekonstruksionisme dianggap cocok untuk dunia pendidikan yang lebih baik karena aliran ini berpikiran bagaimana kita mampu menciptakan sumber daya manusia yang sanggup bersaing di era modernisasi yang tidak hanya cerdas dalam bidang pengetahuan, tetapi memiliki keterampilan dan sikap yang baik. Selain itu, aliran ini menekankan bahwa peserta didik sebagai sarana utama dalam pendidikan, peserta didik dituntut untuk lebih aktif dalam mengemukakan pendapatnya dan pemikirannya dalam pemecahan suatu masalah. Jadi, peran guru di sini hanya sebagai fasilitator, bukan yang banyak memberikan pemecahan solusi suatu masalah. Maka, melalui lembaga dan proses pendidikan rekonstruksionisme ingin merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan kehidupan kebudayaan baru tanpa menghilangkan esensi budaya yang terdahulu. Jadi, kebudayaan terdahulu dijadikan sebagai tolak ukur pembentuk tatanan kebudayaan yang baru. Yang kedua, ada landasan epistemologis, di mana karena aliran rekonstruksionisme berkeyakinan bahwa penyelamatan dunia merupakan tugas seluruh manusia, karenanya pembinaan kemampuan intelektual dan daya spiritual yang sehat menjadi hal yang penting. Dan pendidikanlah menjadi sesuatu yang diharapkan mampu mencetak individu yang unggul dalam kemampuan intelektual dan spiritual. Komponen terpenting dalam dunia pendidikan adalah kurikulum, pendidik, peserta didik, dan sarana prasarana penunjang kegiatan belajar. Yang ketiga ada kurikulum. Kurikulum yang sesuai dengan aliran ini harus berorientasi pada kebutuhan masa depan. Kurikulum banyak berisi ke dalam masalah sosial, ekonomi, dan politik, serta pemantapan di bidang ilmu pengetahuan alam. Struktur organisasi kurikulum terbentuk dari cabang-cabang ilmu sosial dan proses-proses penyelidikan ilmiah sebagai metode pemecahan masalah. Peserta didik di sini, pendidik harus mampu membantu siswa untuk menyadari masalah-masalah yang ada di sekitarnya dan mampu menstimulasi mereka untuk tertarik memecahkan masalah tersebut. Yang kelima ada peserta didik. Untuk menumbuhkan jiwa sosial pada peserta didik, kita harus menanamkan pendidikan karakter dan moral sejak dini. Seperti sistem pendidikan di Jepang, di sana anak SD sejak dini sudah diajarkan hidup mandiri dan saling melayani satu sama lain. Yang keenam ada sarana dan prasarana. Ini merupakan faktor yang tak kalah penting dalam menunjang pembelajaran. Sarana dan prasarana harus memadai sehingga suasana belajar lebih kondusif, seperti kelayakan gedung sekolah, kelengkapan buku-buku pelajaran, papan tulis yang memadai, akses jalan yang bagus, kelengkapan meja dan kursi belajar, dan sebagainya. Yang ketujuh,
atau yang terakhir ada landasan aksiologis. Melalui aliran ini, pendidikan diharapkan mampu mencetak output yang tidak hanya menguasai bidang kognitif saja, tetapi juga mempunyai keterampilan psikomotorik yang baik serta mengimplementasikan dalam sikap yang baik. Karena pendidikan juga bertujuan untuk mewariskan nilai-nilai yang dipandang penting untuk pembinaan kepribadian seseorang. Implikasi dari nilai-nilai di dalam pendidikan harus diintegrasikan secara utuh dalam kehidupan pendidikan secara praktis dan tidak dapat dipisah dengan nilai-nilai yang meliputi kecerdasan, nilai-nilai ilmiah, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai agama. Hal ini tersimpul dalam tujuan pendidikan, yakni membawa kepribadian secara sempurna. Pengertian sempurna di sini ditentukan oleh masing-masing pribadi, masyarakat, bangsa sesuai situasi dan kondisi. Lanjut. Kemudian ada materi selanjutnya, ada tokoh-tokoh aliran filsafat rekonstruksionisme. Yang pertama itu ada Caroline Part. Menurut pemikiran Caroline Part, nilai terbesar suatu sekolah adalah harus menghasilkan manusia-manusia yang dapat berpikir secara efektif dan bekerja secara konstruktif, yang saat bersamaan dapat membuat suatu kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan sekarang ini. Untuk kehidupan di dalamnya atau dengan arti memperbaiki kehidupan. Aliran rekonstruksionisme pada peradaban manusia di masa depan sangat ditekankan. Di samping itu, aliran rekonstruksionisme lebih jauh menekankan tentang pemecahan masalah-masalah yang berpikir kritis dan sebagainya. Tokoh yang kedua ada Georgetown. Menurut pemikiran Georgetown adalah pendidik secara historis digunakan sebagai alat untuk memperkenalkan masyarakat terhadap tradisi budaya dan kondisi sosial yang telah diubah oleh sains modern, teknologi, dan industri, di mana pendidikan harus sebagai kekuatan positif bagi penyusunan pola budaya baru dan menghilangkan kejahatan masyarakat. Pendidik harus memandang perubahan sosial yang radikal serta penerapannya. Dalam artian, para pendidik ditujukan untuk memimpin masyarakat, bukan mengikuti masyarakat. Tokoh yang ketiga yaitu Paul Freire. Menurut Paul Freire, bahwa pendidikan adalah yang memanusiakan manusia, karena hal ini didasari dari pandangan melihat kenyataan manusia yang mengalami proses penindasan yang tersistematis. Selain itu, pendidikan harus membebaskan manusia dari pelakuan-pelakuan yang membelenggu dan cenderung menginjak-injak kemanusiaan atau merendahkan manusia. Manusia harus menjadi subjek yang menentukan keputusan yang diambil untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Dibutuhkan kesadaran untuk berpikir secara kritis bahwa pendidikan dapat ditempuh melalui model pendidikan terhadap penyelesaian masalah, konsientisasi, dan humanisasi. Mungkin cukup untuk materi aliran rekonstruksionisme. Materi yang keempat yaitu tentang eksistensialisme pendidikan yang akan dijelaskan oleh Zakaria Kristianto. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Saya di sini akan menyampaikan materi yang keempat atau materi yang terakhir mengenai eksistensialisme pendidikan. Pengertian. Eksistensialisme merupakan suatu cabang aliran filsafat pendidikan yang memiliki suatu pandangan bahwa hakikat manusia adalah suatu eksistensi dari manusia itu sendiri. Hakikat manusia merupakan suatu yang menguasai manusia secara menyeluruh, yaitu manusia itu sendiri dan cara memandang tidak dari zat atau roh, tetapi dipandang dari segi keberadaan manusia. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang pahamnya berpusat pada manusia individu yang bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas, tanpa memikirkan secara mendalam mana yang benar dan mana yang tidak benar.
tokoh. Di sini disebutkan ada 4 tokoh. Yang pertama, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre dikenal juga sebagai pengembang aliran eksistensialisme. Untuk yang kedua, Søren Abbey Kierkegaard atau yang disebut dengan Bapak Eksistensialisme. Dalam pandangannya, kepenuhan ada dalam mana individu karena persetujuan dan kemauan yang merdeka. Untuk yang ketiga, Martin Buber. Martin Buber, inti pemikirannya adalah keberadaan manusia dikaitkan dengan keberadaan yang lain. Segala yang sesuatu berada di luar manusia selalu dikaitkan dengan manusia itu sendiri. Untuk yang keempat, Heidegger. Heidegger disebut juga sebagai pengarah atau memandang filsafat bertujuan mengembalikan manusia kepada dirinya sendiri. Tujuan dari filsafat eksistensialisme dalam pendidikan ialah menjadikan sekolah sebagai tempat yang memberikan kebebasan serta tidak mengekang dan membelenggu keinginan atau kebutuhan siswa. Untuk yang poin selanjutnya, pengetahuan. Teori pengetahuan eksistensialisme banyak dipengaruhi oleh filsafat fenomenologi, suatu pandangan yang menggambarkan penampakan benda-benda dan peristiwa-peristiwa, sebagaimana benda-benda tersebut menampakkan dirinya terhadap kesadaran manusia. Pengetahuan manusia tergantung kepada pemahamannya tentang realitas, tergantung pada interpretasi manusia terhadap realitas. Pengetahuan yang diberikan di sekolah bukan sebagai alat ukur memperoleh pekerjaan atau karir anak, melainkan untuk dapat dijadikan alat perkembangan dan alat pemenuhan diri. Pelajaran di sekolah akan dijadikan alat untuk merealisasikan diri, bukan merupakan suatu disiplin yang kaku di mana anak harus patuh dan tunduk terhadap isi pelajaran tersebut. Nilai yang terkandung dalam eksistensialisme. Pemahaman eksistensialisme terhadap nilai menekankan kebebasan dalam tindakan bukan tujuan atau suatu cita-cita merupakan suatu potensi untuk suatu tindakan. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih, namun menentukan pilihan-pilihan di antara pilihan-pilihan yang terbaik adalah yang paling sukar. Berbuat akan menghasilkan akibat di mana seseorang harus menerima akibat-akibat tersebut sebagai pilihannya. Kebebasan tidak pernah selesai karena setiap akibat akan melahirkan kebutuhan untuk pilihan berikutnya. Tindakan moral mungkin dilakukan untuk moral itu sendiri dan mungkin juga untuk suatu tujuan. Seseorang harus berkemampuan untuk menciptakan tujuannya sendiri. Apabila seseorang mengambil tujuan kelompok atau masyarakat, maka ia harus menjadikan tujuan-tujuan tersebut sebagai miliknya. Sebagai tujuan sendiri yang harus ia capai dalam setiap situasi. Jadi tujuan diperoleh dalam situasi. Pandangan eksistensialisme sebagai filsafat sangat menekankan individualitas dan pemenuhan diri secara pribadi. Setiap individu dipandang sebagai makhluk unik dan secara unik pula ia bertanggung jawab terhadap nasibnya. Dalam hubungannya dengan pendidikan, Sikun Pribadi tahun 1971 mengemukakan bahwa eksistensialisme berhubungan erat sekali dengan pendidikan karena keduanya bersinggungan satu dengan yang lainnya pada masalah-masalah yang sama, yaitu manusia, hidup, hubungan antar manusia, hakikat kepribadian, dan kebebasan. Pusat pembicaraan eksistensialisme adalah keberadaan manusia, sedangkan pendidikan hanya dilakukan oleh manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata dan penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah memaparkan materi. Nah, tadi ada beberapa aliran filsafat ya, ada pragmatisme, progresivisme, rekonstruksi budaya, dan yang terakhir tadi yang disampaikan Mas Zakaria ya, tentang eksistensialisme pendidikan. Dari teman-teman mahasiswa, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 3? Izin bertanya, perkenalkan nama saya Aldia Zatul Fahma dengan NIM 202135004. Pertanyaannya, bagaimana implementasi aliran progresivisme dalam pendidikan? Terima kasih. Oke, sudah bisa ditangkap oleh kelompok 3. Apakah perlu diulangi? Langsung jawab. Gimana? Kelompok Mbak Alga? Bisa diulangi, Mbak Alga? Ya, Bu. Bagaimana implementasi aliran progresivisme dalam pendidikan? Oke. Ditangkap bagaimana peran aliran progresivisme dalam pendidikan, gitu ya. Oke. Mau langsung dijawab apa nambah pertanyaan dulu kelompok 3? Nambah aja dulu, Bu. Oke, nah, silahkan yang mau bertanya bisa nambah lagi pertanyaan. Halo? Izin bertanya, Bu. Oke, silahkan. Nama? Silahkan, Mbak Febi. Perkenalkan, nama saya Febi Ayumni, NIM 202135008. Pertanyaannya, sebagai calon pendidik, jelaskan apa manfaatnya mempelajari filsafat pendidikan. Beri contoh praktek pendidikan yang tidak dilandasi oleh filsafat pendidikan. Terima kasih. Oke. Pertanyaannya, mengapa perlu mempelajari filsafat pendidikan, gitu ya? Nah, kemudian adakah bagaimana tadi, Mbak? Apakah ada pendidikan yang tidak dilandasi dengan filsafat, begitu? Mbak Febi? Gimana, Bu? Tadi pertanyaannya itu, Lena. Jelaskan apa manfaat mempelajari filsafat pendidikan dan beri contoh praktek pendidikan yang tidak dilandasi oleh filsafat pendidikan. Oke, berilah contoh praktek pendidikan yang tidak dilandasi oleh filsafat pendidikan. Gitu ya. Oke, satu lagi. Siapa yang mau bertanya? Halo. Izin perkenalkan, nama saya Wairina Muktafia. NIM Ya, silakan Mbak Wairina. 1350020. Pertanyaannya, dari semua aliran yang telah disebutkan, apakah memiliki hubungan saling keterkaitan dalam implementasinya dalam pendidikan di sekolah? Oke, apakah ada keterkaitan antara aliran filsafat pendidikan, gitu ya Mbak Rina ya? Iya, Bu. Oke, kita tampung dulu 3 pertanyaan. Nanti jika masih ada yang ditanyakan bisa kita lanjutkan, ya, seperti itu. Ya, silahkan kelompok 3 menjawab pertanyaan dari Mbak Alda, Mbak Febi, sama Mbak Rina tadi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alda. Ya, silakan Mbak Cindy. Secara singkat, implementasi progresivisme ini dalam pendidikan ialah menekankan pendidikan demokratis dan menghargai berbagai potensi yang dimiliki oleh anak. Serta pembelajarannya lebih berpusat pada peserta didik, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi perkembangan peserta didik. Oke, ya, tadi sudah dijawab Mbak Cindy. Peran dari progresivisme ya,
pertanyaannya ya. Nah, kalau tadi teman-teman tadi yang disampaikan oleh kelompok 3 kan lumayan panjang ya. Nah, silahkan teman-teman mahasiswa itu membuat semacam ringkasan kecil di setiap pertemuan. Jadi misalkan tadi progresivisme. Nah, apa sih yang menjadi inti dari progresivisme? Jadi kalian nanti punya semacam catatan perbedaan dari masing-masing aliran seperti itu. Jadi dirimu ketika ditanyakan itu tahu, oh bedanya progresivisme, pragmatisme, kemudian ada tadi eksistensialisme, jadi tahu gitu ya. Kalau tadi Ibu mendengarkan dari kelompok 3, progresivisme itu aliran filsafat pendidikan di mana pendidikan itu bersifat fleksibel. Ya, kemudian humanis, betul ya Mbak Cindy ya. Nah, humanis itu artinya apa? Jadi memanusiakan manusia. Kita menganggap, oh ini loh, siswa kita itu sebagai manusia yang sama seperti kita, yang mana ingin dihargai. Ya. Kemudian di sana dia bersifat terbuka. Terbuka artinya bagaimana kita sangat menghargai dari pendapat siswa. Kemudian kita juga memaksimalkan potensi yang ada di diri siswa. Tadi disebutkan Mbak Cindy bahwa guru bersifat sebagai fasilitator, artinya siswa itu sebenarnya memiliki kemampuan dan ketika kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuannya, nah nantinya di sana siswa itu mampu secara bertahap itu berubah, ya. Jadi tadi disebutkan bahwa nilai itu dapat berubah. Artinya, misalkan saat ini siswanya itu belum bisa, kemudian berdasarkan pengalaman dari belajarnya, siswa itu akan menjadi bisa. Jadi tidak boleh mendoktrin, oh mohon maaf ya, oh ini anak ini kok raisonan, nanti paling kedepannya raiso terus. Nah, tidak bisa seperti itu, ya, karena pendidikan bersifat sangat fleksibel. Kemudian perannya apa? Nah, untuk peran dari pendidikan progresivisme ini kemudian mendorong munculnya humanisme di dalam pendidikan, ya. Jadi ada memanusiakan manusia tadi ya, progresivisme tadi, fleksibel, terbuka, humanis, ya kata kuncinya itu. Mbak Alde bisa diterima, Nak? Bisa, Bu. Bisa. Yang lain masih ada pertanyaan mengenai progresivisme? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Salma. Hubungan dari aliran filsafat progresivisme dengan pendidikan itu apa, Bu? Gimana, Nak? Hubungan dari aliran filsafat progresivisme dengan pendidikan. Tadi kan sudah Ibu jawab ya, Nak ya. Jadi hubungannya apa sih? Nah, filsafat ini kan menjadi landasan, ya, menjadi acuan bahwa ketika kita menyelenggarakan sebuah pendidikan, ya, kita juga perlu memperhatikan sisi kemanusiaan. Ya, jadi kita menganggap siswa itu ya seperti manusia pada umumnya. Guru ya juga manusia, siswa juga manusia. Semua manusia kan ya ingin dihargai, ingin dihormati, tentunya ingin eksis, ya. Ini loh saya tuh bisa, kan gitu. Setiap manusia kan ingin menunjukkan dirinya, jati dirinya, ya. Kemudian perannya apa? Pendidikan itu bersifat fleksibel, jadi tidak kaku. Jadi kalau teman-teman misalkan lihat di Eropa atau negara-negara yang sudah sangat maju, ya, pendidikan itu sangat fleksibel sekali. Jadi misalkan seperti ini, kalau di luar negeri itu dia nggak ada tempat duduk yang seperti kita. Seperti di Indonesia itu kan duduknya masih menghadap ke depan ke gurunya ya. Nah, kalau di sekolah-sekolah Indonesia bahkan kalau sekolahnya bagus, duduknya itu berkelompok seperti punyanya Upin Ipin itu loh, Nak. Ya, dia kan ada yang di TK itu loh. Upin kan masih TK ya. Kalau kalian mau lihat contohnya, Upin kan TK, dia ada meja melingkar, jadi kemudian nanti diberi soal atau masalah dari guru, kemudian menyelesaikan bersama-sama secara diskusi. Ya, diskusi, kolaborasi. Nah, itu adalah mengembangkan dari potensi-potensi diri siswa sebagai manusia secara utuh, bahwa manusia itu butuh komunikasi antar guru, antar siswa. Betul ya?
Nah, kalau dia cuma mengerjakan sendiri saja, nanti kan tidak ada manusia itu bersifat sosial. Ada hubungan sosial di antara siswa. Kemudian butuh selain komunikasi juga butuh kolaborasi. Ini 4 kemampuan yang dibutuhkan di abad 21 ya. Kolaborasi, sehingga dengan adanya diskusi di kelas, saya nyambung ya tadi dari aliran filsafat progresivisme, jadi terbuka, adanya diskusi tadi, siswa itu bisa menyampaikan pendapat, ide, gagasan secara terbuka, baik kepada guru maupun kepada siswa. Okay? Kemudian mereka berkolaborasi, bekerja sama untuk mampu menyelesaikan suatu permasalahan. Komunikasi, kolaborasi, kemudian kreatif. Nah, kreatif di sini sangat didukung oleh sifat dari progresivisme, bahwa pendidikan itu kan bersifat fleksibel, kreatif, sehingga misalkan kalau terutama di matematika ya, misalkan saya sebagai guru, saya punya cara A untuk menyelesaikan soal. Kemudian Mbak Salma mempunyai cara yang lain, kreatif ya, secara kreatif mempunyai cara sendiri. Ini loh saya mau menyelesaikan dengan cara ini. Kalau jadul, ya, kalau gurunya jadul, wah itu salah. Caranya tidak boleh seperti itu. Harus sama dengan caranya Bu Ratri. Nah itu tidak boleh zaman sekarang ya Mbak Salma ya. Asalkan caranya masih masuk akal. Kadang kan begitu ya, diajari bu guru sama diajari bu guru les itu beda. Tapi kemudian disalahkan di sekolah, nah itu tidak boleh, karena aliran di dalam pendidikan salah satunya progresivisme itu berpendapat bahwa pendidikan bersifat terbuka, terbuka menerima semua pendapat, menerima ilmu yang baru, contohnya seperti itu. Okay? Kemudian yang terakhir adalah critical thinking. Nah, di mana siswa ini dilatih untuk mampu berpikir kritis. Okay? Berpikir kritis, dia siswa sebagai manusia, siswa kan kadang selalu merasa kepo. Nah, kamu sendiri kan kadang kepo ya, keponan. Nah, kita pancing siswa dengan suatu kasus sehingga mereka kepo, kemudian secara kritis mampu memikirkan ini loh, oh jangan-jangan seperti ini cara penyelesaiannya. Ada apa ya dengan ini ya? Nah, kayak gitu, Jadi perannya sangat banyak, nak, di aliran progresivisme. Begitu, nggih. Nanti boleh dibaca kembali, kemudian melihat ringkasan, dan tentunya mengembangkan selain dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 3. Oke, itu dari Bu Ratri untuk pertanyaan yang pertama. Kelompok 3, silakan menjawab pertanyaan berikutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Feby, Bu. Silakan. Tadi pertanyaannya kan jelaskan apa manfaat mempelajari filsafat pendidikan dan beri contoh praktek pendidikan yang tidak dilandasi oleh filsafat pendidikan. Nah, manfaat dari belajar filsafat pendidikan yang pertama yaitu membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri, siswa kita, dan komponen yang ada di dalamnya. Yang kedua, membuat kita dapat berpikir jauh lebih kritis. Dan yang ketiga, membedakan argumen mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat, melihat dan mempertimbangkan pendapat dan pandangan yang berbeda. Terus yang kelima, kita itu dapat memberi bekal dan kemampuan pada kita sendiri untuk memperhatikan cara pandangan kita sendiri dan pandangan orang lain dengan kritis. Terus yang keenam, membantu kita dalam memahami karakter siswa. Terus yang ketujuh itu tidak mudah percaya terhadap apa yang disampaikan siswa kepada siswa lainnya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Erli. Sebelum dilanjutkan, Ibu mau tanya, ini dapat jawaban dari mana saya? Halo, nggak apa-apa dijawab aja, nak. Dari itu, Bu, dari browser. Ya. Oke, dari browsing ya.
Tadi ada beberapa yang saya setuju dan beberapa yang tidak saya setuju. Nanti saya bahas ya. Untuk pertanyaan Mbak Feby, kita kembali ke Mbak Feby. Halo Mbak Feby, masih di tempat? Gimana? Jawaban dari Mbak siapa tadi? Mbak Alfi, sorry. Mbak Erli ya. Mbak Erli sudah menjawab. Mbak Feby bagaimana? Contoh prakteknya yang mana, Bu? Contoh prakteknya, tadi sudah ada prakteknya menurut saya ya. Jadi sudah memahami karakter siswa, itu kan sudah praktek. Nah, kemudian yang keenam tadi tidak mudah percaya apa yang disampaikan oleh siswa. Nah, itu sudah praktek secara langsung menurut Ibu ya. Jadi jawaban Mbak Erli sudah operasional ke dalam aplikasi pembelajaran gitu. Tadi yang oke, ada lagi mau disampaikan Mbak Feby? Cukup, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Oke, Mbak Feby, thank you ya. Mbak Erli, mohon maaf, kita konfirmasi ulang ya mengenai manfaat kita mempelajari filsafat pendidikan. Sebenarnya penting atau tidak sih kita mempelajari? Kira-kira jawabannya gimana? Penting atau tidak? Penting, Bu. Penting ya. Nah, kalau nggak penting, kenapa kok kita mempelajarinya sebagai calon guru? Nah, ini sangat penting, ya. Kemudian menjadi pertanyaan. Lalu kalau penting, manfaatnya apa sih kita mempelajari itu? Nah, untuk yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Mbak Erli, bisa diulangi lagi, Nak, jawaban pertama. Teman-teman biar bisa mendengar. Membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri, siswa kita, dan komponen yang ada di dalamnya. Oke, nah filsafat akan membantu memahami diri kita sendiri, ya posisinya sebagai guru, sebagai tenaga kependidikan, sebagai siswa, dan memahami peran-peran komponen di dalamnya. Sehingga kalau kita sudah tahu masing-masing peran, ya guru perannya apa, siswa perannya apa, kemudian komponen-komponen pendidikan itu perannya apa. Nah, ketika komponen ini mampu melaksanakan perannya masing-masing, tentunya sistem yang berjalan di dalam pendidikan ini akan semakin bagus pula, betul ya? Nah, oke. Kemudian tadi yang kedua, mampu membuat kita berpikir, ya, berpikir mendalam. Tujuannya filsafat itu. Kita mampu secara kritis memikirkan apa sih yang perlu diperbaiki, apa sih esensinya dari kita belajar ini, gitu, oke? Jadi itu yang penting. Dulu di awal sudah kita sampaikan mengenai ontologi, epistemologi ya di awal ya, ada aksiologi. Nah itu belajar filsafat itu belajar mengenai pola pikir. Jadi kalau sudah belajar mengenai pola pikir, tadi manfaat yang ketiga, kita bisa memikirkan mana yang baik, ya, mana yang baik kita gunakan di dalam pendidikan, mana yang kurang baik atau yang buruk. Sehingga kita bisa memilih dan memilah dengan baik. Begitu ya. Kalau di filsafat nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ya, tetapi mana yang baik untuk kita aplikasikan di dalam pembelajaran dengan siswa kita yang karakternya seperti ini misalkan. Tidak, misalnya tadi aliran progresivisme kan bagus. Nah, ternyata setelah kita analisis di kelas kita itu nggak bisa pakai progresivisme. Apakah dipaksakan progresivisme itu buruk? Tidak, ya. Tetapi kurang tepat ketika kita sudah memikirkan mengenai aliran kefilsafatan, kita akan tahu ternyata kurang tepat atau kurang sesuai jika kita terapkan di kondisi yang seperti ini. Begitu, ya. Kemudian kita mampu melihat dan mempertimbangkan pandangan-pandangan yang berbeda. Teman-teman tentunya sudah mempelajari ada banyak aliran filsafat pendidikan, ya, di mana masing-masingnya itu memiliki pendapatnya masing-masing. Ada progresivisme, pragmatisme, dan yang lain itu, ya. Kemudian kenapa sih kita perlu tahu itu? Jadi kita nantinya bisa mempertimbangkan dan melihat pandangan yang berbeda-beda itu. Misalkan kita ambil sari-sarinya yang terbaik baru kita aplikasikan di dalam pembelajaran, gitu nggih. Kemudian tadi yang Ibu kurang setuju itu yang
ke bawah-bawah yang aplikatif ya Mbak Erli ya. Jadi saya setuju hanya sampai poin 4 sepertinya. Yang bawah itu kurang setuju karena itu sudah bukan lagi tujuan aliran kefilsafatan, tetapi ya boleh dicatat sebagai manfaat yang bersifat implementasi. Begitu, Nak? Oke. Yuk, silahkan dilanjut. Masih ada satu pertanyaan lagi. Siapa yang mau menjawab? Bu, saya mau menjawab pertanyaan dari Hoirina. Oke, silahkan. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Hoirina yang menanyakan tentang apakah aliran itu memiliki hubungan saling berkaitan dalam implementasinya di bidang pendidikan di sekolah. Menurut pendapat saya, dari keempat aliran yang sudah dijelaskan tadi, tidak memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam implementasinya di bidang pendidikan di sekolah. Dikarenakan keempat aliran tersebut itu memiliki suatu prinsip-prinsip yang berbeda, bisa prinsip maupun tujuan yang berbeda-beda. Seperti halnya aliran progresif pragmatisme yang lebih mengutamakan kepada keaktifan objeknya, yaitu keaktifan siswa atau peserta didiknya. Kemudian aliran progresivisme yang memfokuskan pada peserta didik, menjadikan peserta didik menjadi subjek. Kemudian aliran rekonstruksionisme yang merupakan kelanjutan dari progresivisme, di mana peserta didik dituntut untuk lebih aktif dalam berpendapat dan pemecahan suatu masalah. Dan yang terakhir, aliran eksistensialisme yang menjadikan keberadaan manusia sebagai pusat dari pembicaraannya. Dan jika ditanya hubungan yang saling keterkaitan, menurut saya lebih tepatnya itu memiliki semacam kemiripan pada tujuan pendidikannya, yaitu untuk menjadikan siswa itu menjadi seorang yang lebih bersosialisasi, yang bisa memecahkan suatu masalah di sekitarnya, dan menjadikan siswa atau peserta didik itu menjadi yang dapat mengembangkan potensinya masing-masing. Oke, Bu, itu menurut pendapat saya. Mungkin ada tambahan dari Bu Ratri. Oke, terima kasih Mbak Nuria Fahriyati. Ini saking menggebu-gebunya. Kalau ini ya, saya menyampaikan untuk semua adik-adik mahasiswa, nggih. Jadi ketika mau mengkomunikasikan idenya, nah pelan-pelan, nggak apa-apa ya Mbak Nuria ya. Nah, nanti bisa lebih lancar lagi. Ini semester 1, tapi ini kelas ini keren sekali. Pertanyaannya tuh sangat berbobot dan ternyata jawabannya itu juga wow. Ini saya sampai heran loh ya, semester 1 baru dari SMA, pertanyaannya sudah keren-keren nih. Tadi sudah, oke, kita kembali ke jawaban yang baru saja disampaikan oleh Mbak Nuria. Apakah ada hubungan antara aliran kefilsafatan itu? Nah, hubungannya tentunya ada ya, tetapi masing-masing aliran itu kan dikembangkan dari ide dasar yang berbeda, ya, sehingga masing-masing aliran ini dikembangkan tentunya ide-idenya yang berkembang, kemudian apa sih, kayak dalil-dalil gitu ya, dalil-dalil yang dari masing-masing aliran ini tentunya juga berbeda. Betul sekali tadi yang disampaikan itu menurut saya, ya. Nah, kalau di filsafat tadi saya sampaikan tidak ada benar, tidak ada salah. Apakah aliran yang paling benar itu pragmatisme? No. Ya, tidak. Jadi masing-masing punya cara pandang yang berbeda-beda. Begitu ya. Tadi juga disampaikan bahwa implementasinya atau tadi apa ya, Nak ya? Penekanan atau apa ya tadi? Yang mana, Bu? Yang pragmatisme lebih menekankan kepada yang aliran pragmatisme itu lebih mengutamakan keaktifan peserta didiknya. Ya, itu yang perlu dicatat ya. Yang lebih diutamakan apa untuk masing-masing aliran ya.
itu nanti ke implementasi kepada pembelajaran. Gitu. Tadi yang nanya siapa ya? Mbak Hoirina? Hoirina, Bu. Gimana Mbak Rina? Sudah puas dengan jawabannya? Sudah puas, Bu. Terima kasih atas jawabannya diberikan. Ini dikode-kode biar udahlah, nggak usah dilanjutin. Puas aja. Oke. Untuk pertanyaan di Sunan, Ibu rasa cukup ya. Tadi yang ingin Ibu tambahkan adalah mengenai rekonstruksi budaya. Nah, ini pertanyaan untuk adik-adik mahasiswa. Coba nanti dijawab di sini. Pertanyaan langsung nanti dijawab secara cepat ya. Kira-kira apakah pendidikan itu mampu merekonstruksi? Merekonstruksi itu membangun kembali kebudayaan di dalam manusia. Ibu ulangi, apakah pendidikan itu mampu merekonstruksi budaya di dalam masyarakat? Merekonstruksi, mengubah susunan. Oke, ada yang mau menjawab? Kalau mengubah mungkin tidak, Ibu, tapi kalau mengembangkan mungkin ya. Oke, siapa yang tadi menjawab ya? Sorry, Ibu ketinggalan. Mbak Rina ya? Tadi yang menjawab ya? Halo? Siapa yang barusan menjawab? Boleh diulangi kembali? Oke, kalau gimana Mbak tadi Mbak? Kalau mengubah tidak, tetapi kalau misal mengubah susunannya sudah ada di dalam masyarakat itu tidak mungkin. Tapi kalau misal mengembangkan menjadi lebih baik itu mungkin, karena sesuatu yang sudah mengakar seperti budaya untuk diubah itu sesuatu. Oke, kira-kira coba kalian pikirkan. Kalau menurut Mbak Rina kan tidak mungkin diubah ya kebudayaan ya dengan menggunakan pendidikan. Coba kita lihat kembali. Coba ingat-ingat pelajaran sejarah. Nah, apakah rekonstruksi budaya kita sudah berubah dari tahun ke tahun, tentunya dengan tingkat pendidikan yang lebih maju di negara Indonesia? Coba dipikirkan. Ada yang mau menjawab? Ayo. Kalau menurut saya itu kebudayaan Indonesia itu berubah, Bu. Misalnya itu contohnya kalau zaman dulu sebelum adanya perkembangan teknologi itu kita mengabari keluarga yang berada di luar atau di jauh di daerah yang jauh itu dengan menggunakan surat yang penyampaiannya itu bisa dalam waktu yang berbulan-bulan. Terus kemudian kalau di zaman sekarang atau sekarang ini itu yang dengan perkembangan teknologi yang modern itu kita bisa langsung dengan mudahnya mengabari kabar kita yang berada di sini ke saudara-saudara kita yang berada di daerah lain maupun di luar negeri atau di daerah yang jauh. Kemudian kalau untuk kayak budaya Indonesia itu seperti halnya kayak karawitan itu bisa di zaman sekarang bisa dikolaborasikan atau diperpadu-padankan dengan kebudayaan yang modern seperti halnya kayak musik-musik pop atau yang lain. Cukup Mbak Nuria? Ya, Bu. Oke, bagus jawabannya ya. Yang disampaikan Mbak Rina tadi juga bagus, tidak mengubah tetapi mengembangkan ya. Bukan merubah total, maksudnya seperti itu ya Mbak Rina ya. Nah, ini jawabannya sama dengan yang disampaikan oleh Mbak Nuria. Nah, sama juga dengan pendapatnya Bu Ratri bahwa dengan melalui pendidikan itu mampu merekonstruksi budaya suatu masyarakat. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nuria
beberapa contoh, nggih. Kemudian implementasinya seperti apa sih ada rekonstruksi budaya. Zaman dulu ya nenek moyang kita itu sangat percaya kepada misalkan pohon itu memiliki kekuatan. Ya. Kemudian kan terus kita belajar melalui pendidikan bahwa pohon juga makhluk hidup, ya. Mereka tidak bisa memberikan kita manfaat secara spiritual. Kemudian kita juga belajar lagi, oh ternyata kita perlu menjaga pohon, tujuannya itu. Kalau nenek moyang dulu itu tidak boleh nih pohon yang besar itu ditebang misalkan seperti itu. Nanti ada makhluk-makhluk di dalamnya, karena ya. Tetapi tujuannya lebih kepada pendidikan bahwa kamu janganlah mau nebang pohon sembarangan, apalagi pohon-pohon yang besar seperti ini memiliki manfaat yang sangat besar. Oke, saya rasa cukup sekian diskusi kita di Zoom kali ini. Masih ada setengah jam, kita lanjut diskusi di Sunan G. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Jika ada mahasiswa yang masih ingin menanyakan mengenai materi hari ini, boleh lanjut di forum diskusi di Sunan G. Sampai jumpa di lain kesempatan. Hati-hati ya. Kalau kalian sedang berkerumun karena ini ada varian COVID yang baru, semoga kita terhindar dari virus-virus yang berbahaya tersebut. Ibu mohon maaf jika di dalam penyampaian masih ada kekurangan dan apabila salah-salah kata saya mengucapkan permohonan maaf. Terima kasih sudah hadir di Zoom ini. Saya tutup kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.